百朝大战正式开始。 Masih di alur cerita Wudong Qianpun. 究竟是谁？老子林动。 Chapter 783. Aura yang berapi-api bangkit dari pegunungan merah tua. Dari kejauhan, mereka tampak seperti membakar gunung. Penampilan yang sangat menyilaukan. Tatapan Lindong terpaku erat ke kuali besar yang melayang di langit di atas pegunungan. Kuali berwarna merah cerah dan ada gambar api di permukaannya. Riak panas berapi-api yang terus-menerus dipancarkan olehnya tampaknya berniat membakar seluruh langit. Jelas, kuali ini adalah tempat di mana Lindong dan yang lainnya terjebak sebelumnya. Segera setelah Lindong muncul di pegunungan ini, Ling Qingzu dan trio Yuan Chang juga dengan cepat muncul di dekatnya. Selanjutnya, ruang di sekitarnya dengan cepat berubah terdistorsi karena banyak tokoh yang keluar dari ruang terdistorsi. Dalam beberapa menit, langit di atas pegunungan yang tenang dipenuhi oleh lautan manusia. Menyusul penampilan lautan manusia ini, tempat itu juga menjadi jauh lebih ribut. Cukup banyak orang yang mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi hati-hati. Beberapa orang bahkan memiliki noda darah di tubuh mereka. Dari tampilannya, mereka mengalami kesulitan di Burning Sky Array. Lindong. Suara gembira tiba-tiba muncul dari antara sosok manusia yang menyebar di langit. Lindong menoleh, hanya untuk melihat sekelompok besar tokoh bergegas. Yang memimpin mereka adalah Ying Xiao-xiao, Ying Huan-huan dan Wang Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Lindong menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka bertiga baik-baik saja dan buru-buru bertanya. Kami baik-baik saja. Simpanan kuno langit terbakar ini terlalu aneh. Ying Xiao-xiao menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi muram. Jelas, dia juga merasakan betapa kuatnya Array Sky pembakaran. Kakak Lindong. Suara ceria dan merdu wanita muda lain terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, Lindong melihat King Tan dan Chen Gui bergegas dari kejauhan. Lindong akhirnya benar-benar lega ketika dia melihat mereka berdua bergegas. Beruntung semua orang baik-baik saja. Pada saat ini, langit benar-benar kacau. Para anggota berbagai faksi dengan tergesa-gesa berkumpul. Untuk sesaat, suara itu sepertinya akan membalikan langit. Hati-hati. Lindong menyaksikan langit yang kacau. Setelah itu, matanya dilemparkan ke arah kuali besar saat dia dengan lembut memperingatkan. Kuali ini mungkin harta tetapi dia tidak percaya bahwa itu bisa menekan makhluk yang tidak dikenal itu. Jika situasinya berubah nanti, kalian semua harus segera pergi. Lindong mengingatkan. Tempat pembakaran langit kuno yang terbakar ini tidak memiliki banyak harta karun seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, ia memegang sekelompok setan yang akan membunuh semua orang. Ketika Ying Xiao-xiao dan yang lainnya melihat ekspresi makam Lindong, mereka mengangguk meskipun mereka tidak mengerti. Lindong, lihat tempat itu. Ying Huan-huan tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Jari halusnya menunjuk ke gunung tertinggi di jajaran gunung ini. Ada lava yang mengalir turun dari atasnya. Lindong menyipitkan matanya. Pandangannya mengikuti arah tempat Ying Huan-huan menunjuk ke arah. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba fokus. Dia tampaknya telah melihat sesosok manusia yang duduk di lava di puncak gunung. Sebenarnya ada seseorang di sini? Ekspresi Lindong berubah. Dia fokus ketika dia melihat ke atas, hanya untuk menemukan sosok yang sangat layu. Tubuhnya ditutupi oleh jubah merah cerah. Selain itu, Lindong tidak bisa merasakan energi kehidupan dari tubuhnya. Itu tampak seperti mayat keriput. Apakah dia sudah mati? Lindong mengerutkan alisnya dan bergumam. Tidak, Ying Huan-huan menggelengkan kepalanya. Warna biru sedingin es melintas di mata besarnya saat dia dengan lembut berkata, sepertinya, dia masih bisa dianggap hidup. Masih? Dianggap hidup? Lindong jelas terpana oleh jawaban aneh Ying Huan-huan. Satu mati atau hidup? Apa maksudnya dengan tetap dianggap hidup? Aku juga tidak yakin, namun, aku bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya belum sepenuhnya lenyap, apalagi, auranya sedikit akrab. Ying Huan-huan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak sebelum menjelaskan. Kalimat terakhirnya pada dasarnya diucapkan berbisik. Orang lain mungkin tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan, tetapi Lindong bisa mendengarnya. Pupil matanya sedikit menyusut.
Itu tidak mungkin bagi Ying Huan untuk bertemu orang berjubah merah yang duduk di lava. Namun, ini tidak berarti bahwa reinkarnasinya sebelumnya tidak pernah bertemu dengannya. Perasaan yang dikenalnya itu sepertinya adalah sesuatu yang diberikan reinkarnator sebelumnya kepadanya. Dia bertemu dengannya sebelum bereinkarnasi ya. Sementara mata Lindong terfokus pada sosok manusia di lava di gunung, kuali di langit tiba-tiba mulai bergetar. Suara tabrakan yang keras tiba-tiba menyebar. Hantu tua Ventian, kuali Anda yang rusak tidak dapat menekan jenderal ini. Kabut hitam mengerikan tiba-tiba menyebar dari kuali merah terang saat bergetar. Tawa yang menusuk dan mengharukan yang mengandung perasaan menyeramkan yang tak berujung menyapu pegunungan. Kabut hitam berkumpul di luar kuali. Seseorang bisa samar-samar melihat cahaya merah menyala di dalamnya, seperti mata iblis. Itu menyebabkan ketakutan pada mereka yang telah melihatnya. Begitu banyak semut. Cahaya merah menyapu sosok manusia yang memenuhi langit. Segera setelah itu, suara menyeramkan muncul dari kabut hitam. Detik berikutnya, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya cahaya tiba-tiba keluar. Sinar hitam cahaya dengan cepat menembus beberapa orang yang tidak bisa mengelak. Selanjutnya, semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan tubuh orang-orang yang dipukul mulai berangsur-angsur layu. Pada akhirnya, bahkan tulang mereka tidak tersisa saat mereka berubah menjadi abu dan tersebar. Seluruh langit segera menjadi kacau. Ekspresi terkejut melonjak di wajah semua orang. Cepat pergi. Lindong menghirup udara dalam dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Makhluk tak dikenal yang bertahan sejak zaman kuno ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka cocokkan. Yang tertinggal hanya akan mirip dengan mencari kematian mereka sendiri. Ying Xiao dan yang lainnya dengan cepat mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka juga bisa merasakan bahaya yang kaya dari makhluk kabut hitam. Lindong dan sisanya dengan cepat menarik kembali. Banyak sinar hitam mengalir melewati mereka. Tak satu pun dari mereka yang terkena itu bisa menahannya dan langsung menjadi abu. Untuk sesaat, abu melayang di atas langit, tampak seperti badai kelabu. Lindong berdiri di belakang kelompok. Matanya sangat waspada saat mereka melihat sinar hitam yang melesat dari segala arah. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut pada saat berikutnya. Sinar hitam cahaya akhirnya menemukan target dan menembak dengan eksplosif ke arah mereka. Mata Lindong berubah serius dan tidak menentu saat dia melihat sinar hitam yang melesat ke arah mereka. Ini karena bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima serangan yang mengandung energi yang sangat misterius. Namun, terlepas dari seberapa tidak pasti yang dia rasakan saat ini, dia tidak bisa mundur. Ini karena King Tan, Ying Huan dan yang lainnya ada di belakangnya. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat Yuan Power yang megah melonjak. Namun, dia baru saja akan campur tangan dan memblokir sinar hitam ketika sesosok berdiri di depannya terlebih dahulu. Ponytail hitam legam milik Ying Huan. Kamu. Lindong jelas sangat terkejut dengan tindakan Ying Huan. Dia baru saja akan mencaci makinya ketika yang terakhir menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak bisa memblokir serangan itu." Setelah mendengar ini, Lindong terkejut. Itu bukan karena kata-kata, tetapi jejak tambahan dari tulang es sedingin es yang hadir dalam suara Ying Huan. Dinginnya ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh diri aslinya. Sinar hitam tiba seperti kilat, sementara warna biru dingin berangsur-angsur keluar dari mata besar Ying Huan. Di belakangnya, Lindong menyaksikan rambut hitam legamnya mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi biru es. Mata Lindong menjadi fokus pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya saat batang pohon hitam melintas dan muncul. Jelas, dia berencana untuk segera mengambil tindakan jika terjadi kesalahan. Pada saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk peduli apakah dia bisa memblokir sinar hitam yang aneh. Sinar hitam akhirnya bergegas di saat berikutnya. Akhirnya, itu mengeluarkan ria kematian di depan mata Lindong dan yang lainnya. Sepersekian detik sebelum sinar hitam bisa menyerang Ying Huan, sosok manusia berjubah merah yang duduk di lava di gunung di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya berkedip dalam di dalam mata itu. Ice Master. Sosok manusia berjubah merah mengangkat kepalanya. Matanya melihat melalui ruang sebelum akhirnya berhenti pada sosok Ying Huan. Suara yang sangat kabur dan serak yang dipenuhi dengan rasa kuno perlahan bergema keluar. Chapter 784. Sinar hitam tiba-tiba tiba. Sensasi kematian yang menakutkan menyebar darinya. Bahkan ekspresi Lindong berubah secara drastis pada saat itu. Serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka selamat.
Ying Huan-Huan mengepalkan gigi putihnya yang mutiara. Tangan jadelikenya mendarat di sitar Phoenix surgawi. Namun, saat dia hendak mencoba memblokir serangan, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Setelah itu, sosok berjubah merah tiba-tiba muncul di depannya. Dia meraih dengan tangannya dan langsung menghancurkan sinar hitam. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini juga menyebabkan Lindong dan yang lainnya tertegun sejenak. Segera setelah itu, mata mereka melihat ke arah sosok berjubah merah dan murid mereka sedikit menyusut. Ini karena Lindong menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah orang berjubah merah yang duduk di lava. Dia benar-benar hidup, keringat dingin muncul di telapak tangan Lindong. Bahkan dia tidak punya pilihan selain takut akan monster-monster tua ini. Mata setel orang berjubah merah berhenti di Ying Huan-Huan setelah menghalangi sinar hitam. Ekspresi merenung agak bingung melintas di wajahnya yang keriput. Beberapa saat kemudian, mulutnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Mata besar Ying Huan-Huan menatap orang berjubah merah yang datang membantu mereka dengan cara yang aneh. Hal yang paling membingungkan adalah bahwa hatinya tidak merasa sedikit pun takut ketika dia menghadapi orang yang tidak dikenal ini dari zaman kuno. Lindong mengulurkan tangannya dan menarik Ying Huan-Huan di belakangnya sementara keduanya saling menatap. Dia memegang batang pohon hitam di tangannya, ekspresi hati-hati di wajahnya ketika dia menangkupkan tinjunya bersama dan berkata, "Penatua, kami tidak berniat mengganggu Anda. Kami akan pergi dengan cepat." Setelah melakukan kontak yang begitu dekat dengan pria berjubah merah, Lindong bisa merasakan bahwa aura yang terakhir tampak sangat aneh. Rasanya seolah dia bukan orang yang hidup, tetapi lebih seperti orang yang setengah mati. Seolah-olah, itu adalah jenis mayat iblis yang berbeda. Namun, orang ini saat ini tampaknya memiliki kesadaran. Keadaan misterius karena tidak mati atau hidup. Pria berjubah merah sepertinya belum mendengar kata-kata Lindong. Matanya hanya tetap fokus pada Ying Huan-Huan. Melihat penampilannya, Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya juga menjadi gugup dan Yuan Power diam-diam melonjak di dalam mereka. Pria berjubah merah tiba-tiba dengan lembut membungkukkan tubuhnya ke arah Ying Huan-Huan sementara mereka semua gugup. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dia melangkah di udara dan berjalan menuju makhluk kabut hitam yang mengamuk di langit. Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pada akhirnya, mereka melihat ekspresi yang tidak pasti di wajah Ying Huan-Huan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa pria berjubah merah akan memperlakukan yang terakhir dengan cara seperti itu. Tinju terkepal erat Lindong santai sedikit. Tampaknya pria berjubah merah itu menyadari identitas Ying Huan-Huan sebelum dia bereinkarnasi. Selain itu, dari kelihatannya, status orang itu mungkin sangat luar biasa. Kalau tidak, pria berjubah merah hidup atau mati ini tidak akan memberikan penghormatan kepadanya. Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan? Wang yang menyaksikan makhluk kabut hitam dan orang berjubah merah di langit dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Lindong juga mengamati adegan ini. Dari kelihatannya, pria berjubah merah itu tampaknya berniat menyerang makhluk kabut hitam. Di langit, Yuan Power seluas lautan api tiba-tiba menyapu dari dalam pria berjubah merah sementara kelompok Lindong mengamati. Setelah itu, secara langsung membentuk tirai api besar yang menyelimuti makhluk kabut hitam di dalamnya. Sinar hitam sangat meledak ke tirai api. Namun, itu mengalami kesulitan mendapatkan efek yang tak terbendung sama seperti sebelumnya. Alih-alih, itu dibakar oleh api yang membubung saat suara mendesis dikeluarkan. Hantu tua Ventian, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar telah direduksi menjadi keadaan seperti itu, keadaan di mana Anda tidak mati atau hidup. CKTSK. Sepertinya kau telah gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi, kan? Kabut hitam yang menembus langit melonjak. Cahaya merah di dalam langsung mengunci pria berjubah merah yang telah tiba dan tertawa dengan suara yang tajam. Alasan aku hidup seperti ini adalah untuk menekanmu. Pria berjubah merah mengangkat kepalanya. Matanya yang awalnya bingung memiliki kerlipan yang tajam di dalam mereka saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Menekan jenderal ini? CKTSK, kau makhluk rendahan. Jika bukan karena orang itu telah menyulut reinkarnasinya dan menyegel celah ini di antara dunia, akankah dunia Anda masih ada? Kabut hitam itu bergoyang. Suara tajam terus dipancarkan. Tapi pada akhirnya, kita menang. Kali ini, aku akan menekanmu lagi. Nada bicara pria berjubah merah itu kasar. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan kuali besar yang tergantung di langit tiba-tiba berdesing.
Api mengerikan menyembur keluar dari mulut kuali dan menyapu makhluk kabut hitam. Makhluk lemah sepertimu sebenarnya berani memiliki pikiran hayal untuk menekan jenderal ini. Kabut hitam juga melonjak keluar pada saat ini dan langsung berubah menjadi tangan besar 10.000 kaki yang dengan paksa menyebarkan pilar api yang menembak ke arah itu. Tak terhitung ratusan kaki pilar api besar terus-menerus melesat keluar dari dalam kuali saat ini. Nyala api mengalir dan dengan cepat berubah menjadi susunan api yang mengerikan. Setelah itu, langsung menutupi makhluk kabut hitam. Setan menelan dunia. Cahaya merah menyala dengan cepat saat menyaksikan susunan api yang sangat besar mendekat. Jelas, itu juga merasakan bahaya. Pada akhirnya, kabut hitam mengerikan menyebar, sementara kejahatan gelap dan dingin yang tak terlukiskan tersebar dari dalamnya. Ruang menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah terkikis oleh kabut hitam. Arai api dan kabut hitam akhirnya bertabrakan dengan keras. Segera, seluruh dunia tampak bergetar intens pada saat ini. Lidah api dan cahaya hitam menyapu secara gila, meratakan beberapa gunung di sekitarnya. Kekuatan destruktif seperti itu dapat digambarkan sebagai guncangan dunia. Sebuah tangan besar kegelapan tiba-tiba terbang dan membanting ke kuali merah terang. Sebuah suara keras muncul dan kuali besar itu terbang mundur sebelum mendarat di tanah dengan suara tabrakan yang keras, secara langsung menghancurkan lubang besar ribuan kaki di tanah. CKTSK, kuali rusakmu nampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Tawa riang dan menusuk telinga dikeluarkan dari dalam kabut hitam setelah mengirim kuali merah terang terbang dengan telapak tangan. Apakah begitu? Pria berjubah merah itu menjawab dengan suara serak. Cahaya merah mengalir deras di matanya. Pada saat berikutnya, dia memberi isyarat dengan tangannya ketika 8 sinar lampu merah terang tiba-tiba keluar dari dalam kuali. Sinar cahaya berkumpul di langit dan akhirnya berubah menjadi 8 tablet lampu merah terang. Mata Lindong segera mengeras ketika dia melihat 8 tablet lampu merah terang ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa mereka persis sama dengan tablet lampu merah terang yang dia dapatkan sebelumnya. Tablet cahaya itu melesat keluar dan menggantung diri di langit di atas 8 gunung berapi yang sangat besar. Gunung berapi bergetar, bergemuruh ketika lava mengerikan keluar. Pada akhirnya, 8 pintu lava besar terbentuk di langit. 8 pintu lava melayang di langit. Jelas bahwa mereka membuat formasi yang menakutkan. Namun, tampaknya ada satu sudut yang hilang di lokasi timur laut. Itu jelas tidak lengkap. Semuanya, tinggalkan tempat ini sekarang. Lava menari di langit. Pada saat ini, bahkan udaranya sendiri menjadi sangat panas. Tubuh beberapa orang secara bertahap mulai mendidih, sementara suara serak pria berjubah merah itu bergema. Ruang di sekitarnya segera berputar ketika suaranya terdengar, berubah menjadi beberapa pusaran spasial. Cepat pergi. Banyak individu segera melarikan diri sebagai gerombolan ketika mereka melihat pusaran spasial muncul. Mereka pasti akan mati jika mereka bahkan sedikit pun terperangkap dalam pertarungan tingkat ini. Pada saat ini, mereka jelas tidak memendam pikiran terhadap harta kuno di simpanan. Kalian semua juga harus pergi. Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh ke arah Ying Huan-Huan dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Ying Huan-Huan tampaknya merasakan niat Lindong untuk tetap tinggal saat dia buru-buru bertanya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tunggu aku di luar. Lindong menjawab dengan cepat. Setelah itu, matanya tiba-tiba mengeras. Ini karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sebenarnya diam-diam bergegas keluar dan terbang menuju kuali merah terang yang jatuh di tanah di kejauhan. 3 orang itu sebenarnya berencana untuk mencuri kuali. Pergi. Ying Xiao-Xiao juga melihat tindakan trio Yuan Chang dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan kuali sebelumnya. Jika benda ini diperoleh oleh kelompok Yuan Chang, itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak dapat membantunya dengan tetap berada di belakang. Oleh karena itu, dia bertindak tegas ketika dia langsung menarik Ying Huan-Huan dan yang lainnya dan dengan cepat melompat ke pusaran spasial. Lindong menghela nafas lega ketika melihat Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya pergi. Setelah itu, tatapan gelapnya bergeser. 3 orang itu telah menciptakan kekacauan besar, namun mereka masih berniat mencuri harta. Mereka benar-benar agak terlalu tak tahu malu. Tidak peduli apa, kuali itu tidak boleh mendarat di tangan mereka. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.